Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai tentang promosi dan mutasi. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rita Ratnasari, stambuk B1B1 17122. Di sini saya sebagai moderator sekaligus yang membahas tentang kesimpulan dari poin. Hai, perkenalkan nama saya Elvis Kaisi. Saya di sini sebagai penyaji pertama, yaitu arti dan pentingnya promosi. Perkenalkan, nama saya Velia Krislin Sukmadewi sebagai penyaji kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahma Rauf sebagai penyaji ketiga tentang arti pentingnya mutasi. Perkenalkan, nama saya Ayu Asari sebagai penyaji keempat. Nah, promosi merupakan proses perubahan dari pekerjaan ke pekerjaan lain dalam hierarki wewenang dan tanggung jawab lebih tinggi daripada wewenang dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada diri pegawai pada waktu sebelumnya. Nah, maksudnya promosi itu merupakan proses untuk menaikkan tenaga kerja kepada kedudukan yang lebih bertanggung jawab lagi. Nah, selanjutnya yaitu prinsip promosi sebagai langkah pembinaan pegawai. Nah, dalam suatu perusahaan besar mempunyai alokasi biaya tinggi dalam hal pembinaan pegawai, dapat lebih mudah menyisihkan waktu manajerial untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan biasanya lebih canggih dalam memilih pegawai yang akan dipromosikan. Pembinaan pegawai adalah proses yang dapat diatur dalam arti sampai batas wajar dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan sebagian besar variabel yang mempengaruhinya. Artinya, dapat mengenal unsur yang perlu dipertimbangkan, terutama kemampuan pegawai yang bersangkutan. Poin selanjutnya adalah penetapan kriteria untuk promosi, di mana terdapat beberapa kriteria umum yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mempromosikan tenaga kerja. Antara lain, yang pertama adalah senioritas, dengan alasan bahwa dengan tingkat senioritas yang tinggi, pengalaman yang dimiliki dianggap lebih banyak ketimbang dengan angkatan muda, sehingga diharapkan tenaga kerja yang bersangkutan mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, gagasan lebih banyak, pada manajerial yang rasional, dan sebagainya. Yang kedua adalah kualifikasi pendidikan. Walaupun sekarang amat langka, tapi masih terdapat perusahaan yang menjadikan kriteria minimal tingkat pendidikan tenaga kerja yang bersangkutan dapat dipromosikan pada jabatan tertentu. Alasan yang latar belakangi adalah bahwa dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, diharapkan mempunyai daya nalar yang tinggi pula terhadap prospek perusahaan pada masa yang mendatang. Yang ketiga adalah prestasi kerja, di mana hampir semua perusahaan menjadikan salah satu kriteria ini untuk kegiatan promosi, karena prestasi kerja yang tinggi mempunyai kecenderungan untuk memperlancar kegiatan promosi bagi tenaga kerja yang bersangkutan, dan demikian pula kecenderungan sebaliknya. Lalu yang keempat adalah karsa dan daya cipta. Untuk pekerjaan tertentu sangat diperlukan karsa dan daya cipta demi kontinuitas perusahaan, sehingga pelaksanaan promosi bagi tenaga kerja mempunyai dampak meningkatnya tingkat profitable yang baik dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Lalu yang kelima adalah tingkat loyalitas, di mana tingkat loyalitas tenaga kerja terhadap perusahaan seringkali merupakan salah satu kriteria untuk kegiatan promosi. Hal ini dimaksudkan dengan tingkat loyalitas yang tinggi, maka dapat diperoleh tanggung jawab yang lebih besar pula. Selanjutnya yang keenam adalah kejujuran, di mana khusus pada jabatan-jabatan tertentu yang berhubungan dengan finansial, produksi, marketing, dan sejenisnya memerlukan kriteria kejujuran yang dipandang amat penting. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai dengan kegiatan promosi malahan bakal merugikan perusahaan karena tindakan kejujuran tenaga kerja yang dipromosikan.
Yang keenam, kejujuran, di mana khusus pada jabatan-jabatan yang berhubungan dengan finansial, produksi, marketing, dan sejenisnya memerlukan kriteria kejujuran yang dipandang amat penting. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai dengan kegiatan promosi malahan bakal merugikan perusahaan karena tindakan ketidakjujuran tenaga kerja yang dipromosikan. Yang terakhir adalah keluasan, di mana pada jenis pekerjaan atau jabatan tertentu kemungkinan memerlukan kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam mengatasi persoalan, sehingga kemampuan tersebut perlu dijadikan salah satu standar untuk promosi pada pekerjaan atau jabatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahma Rauf sebagai penyaji ketiga tentang arti pentingnya mutasi. Mutasi pegawai merupakan suatu perubahan posisi atau jabatan, pekerjaan atau tempat kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan baik secara vertikal maupun horizontal. Mutasi juga merupakan suatu kegiatan kepegawaian yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status kepegawaian seseorang ke situasi tertentu dengan tujuan agar pegawai yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberi prestasi kerja semaksimal mungkin kepada perusahaan. Mutasi itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu mutasi atas keinginan pegawai dan mutasi kebijakan manajemen pegawai. Pada mutasi atas keinginan pegawai, jenis mutasi ini terbagi menjadi dua, yaitu mutasi permanen dan mutasi sementara. Sama halnya dengan mutasi atas keinginan pegawai, pada mutasi kebijakan manajemen pegawai terbagi juga menjadi dua, yaitu mutasi permanen dan mutasi sementara. Adapun faktor penting dalam mutasi terbagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, mutasi yang disebabkan oleh kebijakan. Maksudnya, faktor di mana suatu perusahaan memberlakukan suatu kebijakan kepada seorang pegawai atau lebih di dalam suatu perusahaan untuk melakukan perubahan tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Yang kedua adalah mutasi dasar prinsip the right man on the right job. Artinya bahwa orang yang tepat berada pada posisi atau pekerjaan yang tepat pula. Maksudnya, orang yang memiliki keahlian atau kemampuan yang baik berada pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Selanjutnya adalah mutasi untuk meningkatkan moral kerja. Mutasi sebagai media kompetisi nasional, mutasi sebagai langkah promosi. Maksudnya, mutasi ini diberikan kepada seseorang dalam suatu perusahaan sebagai reward kepada pegawai tersebut karena telah mendedikasikan dirinya kepada perusahaan. Selanjutnya, mutasi untuk mengurangi labor turnover. Arti dari mutasi ini merupakan mengurangi kecenderungan atau intensitas suatu perusahaan mengalami pergantian atau perputaran karyawan. Dan yang terakhir adalah mutasi harus terkoordinasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang demosi. Demosi merupakan salah satu dari 3 jenis perubahan jabatan selain promosi dan mutasi. Demosi adalah kebalikan dari promosi. Demosi berarti perubahan jabatan menuju jenjang atau jabatan yang lebih rendah yang didasari oleh pertimbangan turunnya prestasi dan kemampuan kerja karyawan yang bersangkutan. Adapun alasan yang melatar belakangi demosi pegawai ini bisa beragam, seperti yang pertama, pegawai yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang buruk. 2. Pegawai yang bersangkutan kekurangan skill untuk posisi kerja yang sekarang. 3. Pemimpin memang sedang mengurangi posisi kerja pegawai. 4. Pemimpin sedang mendisiplinkan pegawai yang berbuat salah. Ada juga jenis demosi sukarela yang diminta oleh pegawai. Salah satu alasannya yaitu pegawai tersebut ingin mengurangi tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian
Aturan mengenai demosi karyawan. Aturan mengenai demosi karyawan diatur secara implisit dalam pasal 161 ayat 1 dan 2 dan pasal 92 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa demosi diatur berdasarkan perjanjian kerja, perubahan kinerja, dan tanggung jawab yang berakhir dengan penurunan jabatan, begitu pula dengan penurunan gaji. Kesimpulan, promosi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dari suatu pekerjaan yang lain dalam hierarki wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi ketimbang dengan wewenang tanggung jawab yang telah dibebankan kepada tenaga kerja sebelumnya. Mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan suatu proses pemindahan fungsi dan tanggung jawab dan status ketenagakerjaan dari tenaga kerja pada situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan memberikan prestasi kerja semaksimal mungkin untuk perusahaan. Ada beberapa kriteria umum yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mempromosikan tenaga kerja, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, senioritas. Kedua, kualifikasi pendidikan. Ketiga, prestasi kerja. Keempat, karsa dan daya cipta. 5, tingkat loyalitas. 6, kejujuran. 7, sosialitas. Adapun masalah promosi dalam organisasi antara lain, yang pertama adalah memberikan pegawai-pegawai yang lebih cakap, memberikan motivasi, memberikan kepuasan kerja, dan memberikan biaya. Dalam pengadaan mutasi tenaga kerja harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dipandang objektif dan rasional, antara lain dibagi menjadi 6. Mutasi disebabkan kebijakan dan peraturan manajer. 2. Mutasi atas dasar prinsip the right man or right job. 3. Mutasi sebagai tindakan untuk meningkatkan moral kerja. 4. Mutasi sebagai media kompetisi dan rasional. 5. Mutasi sebagai langkah untuk promosi. 6. Mutasi harus koordinasi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.